Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah tentang persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Tapi di sini kita bagian pertama mengenai materi persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel, kita akan mempelajari tentang persamaan linear satu variabel dulu ya. Di mana dalam persamaan linear satu variabel ataupun ketidaksamaan linear variabel, ketidaksamaan linear satu variabel itu ada istilah kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Apa itu kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Kita lihat artinya. Jadi di sini kalimat terbuka, dia cirinya tidak bisa ditentukan nilai benar atau salah. Jadi kalimat tersebut tidak bisa kita tentukan nilai benar atau salahnya. Nah, kebalikannya untuk kalimat tertutup, dia bisa ditentukan benar atau salahnya, ya. Tapi kalimat terbuka bisa menjadi kalimat tertutup kalau diketahui nilai pengganti atau variabelnya, ya. Supaya lebih jelas kita lihat contoh soal. Di sini ada contoh nomor 1, ada 4 pernyataan. Yang pertama, siapa presiden Amerika sekarang? Nah, ini berupa pertanyaan, tentunya memerlukan jawaban, dan jawaban ini berupa objek atau pelaku ya. Jadi kalau objek atau pelaku itu berarti tidak bisa ditentukan benar atau salah, tapi jawabannya berupa kata-kata atau kalimat. Jadi tidak bisa benar atau salah ya. Kemudian kalimat kedua, Presiden Indonesia sekarang Yusuf Kala. Ini sudah jelas pernyataan yang bisa ditentukan nilai benar atau salahnya. Dalam hal ini, kalimat kedua ini adalah salah karena kita tahu bahwa Presiden Indonesia sekarang adalah Bapak Jokowi. Yang ketiga, apakah negara itu kaya? Bisa tidak kita menentukan benar atau salahnya? Ya, tidak bisa karena di sini nama negaranya tidak jelas disebutkan ya. Nama negaranya tidak jelas disebutkan secara khusus. Jadi bagaimana kita bisa menyatakan benar atau salah? Maka ini jawabannya berupa kalimat atau kata-kata, bukan benar atau salah. Yang keempat, negara itu memiliki tambang minyak terbesar di dunia. Nah, di sini juga pernyataannya negaranya tujuannya tidak jelas ya, negara apa. Makanya kita tidak bisa menentukan benar atau salah. Ya. Nah, sekarang berarti yang merupakan kalimat tertutup ya. Yang merupakan kalimat tertutup kita lihat di sini adalah tadi ingat bahwa definisi kalimat terbuka tidak bisa ditentukan benar atau salah. Definisi kalimat tertutup bisa ditentukan nilai benar atau salah, maka yang merupakan kalimat tertutup yang mempunyai nilai benar atau salah itu cuma pernyataan yang kedua. Dan yang merupakan kalimat terbukanya adalah pernyataan I1 yang tidak bisa ditentukan benar atau salahnya, kemudian I3 dan I4 ya. Itu adalah mengenai kalimat terbuka dan tertutup. Nah, sekarang kita lihat mengenai materi persamaan linear satu variabel dan cara menyelesaikannya. Kita lihat contoh soal, ada bentuk aljabar 2x tambah 7 sama dengan 5x kurang 11. Kemudian ditanyakan ada nilai x. Nah, nilai x artinya di depan x tidak ada koefisien. Ya, nah berarti, dan isi nih ingat, x itu berada sebelum tanda sama dengan. Jadi sebelum kita menyelesaikan, kita ingat bahwa kalau dia berada di sebelum tanda sama dengan itu disebut ruas kiri. Kemudian sesudah tanda sama dengan disebut ruas kanan. Jadi di sini X diminta berada di ruas kiri. Nah, sekarang dan koefisiennya 1 ya. Kita coba jawab, kita bentuk dulu. Kita susun dulu bentuk aljabarnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita ingin meletakkan X pada hasil akhir di ruas kiri. Berarti ya, di sebelah kiri ini tidak boleh ada konstanta ya, tidak boleh ada konstanta. Jadi pada 7 ini, 7 yang berada di ruas kiri yang merupakan konstanta ini harus dijadikan 0 supaya tidak ada lagi konstantanya. Jadi kita jadikan 0. Cara menjadikan 0, kalau di sini positif 7 berarti supaya jadi 0 harus dikurangkan dengan 7 ya. Dan ingat, ruas kiri, operasi hitung ruas kiri ruas kanan itu harus seimbang, harus sama. Kalau di ruas kiri kita kurangkan dengan 7, maka di ruas kanan pun juga harus dikurangkan dengan 7 ya. Nah, sekarang sudah jelas ini. 7 bisa dikurang 7 jadi 0 ya. Jadi tinggal di ruas kiri tinggal 2x ya.
Kemudian ruas kanan ini 5x. Nah, di sini pada materi bentuk aljabar pada materi terdahulu, kalau dia memiliki bentuk yang sejenis, suku-sukunya itu sejenis, maka bisa dihitung operasi tambah atau kurang, operasi penjumlahan atau pengurangannya. Ya, jadi di ruas kanan ini ternyata ada yang sejenis, yaitu negatif 11 dan negatif 7. Maka kita hitung, perhatikan tanda ya. Ini artinya negatif 11 dikurang 7. Punya hutang 11, belanja lagi 7. Bagaimana hutangnya? Berarti hutangnya nambah ya. Jadi negatif 18 ya. Kemudian di sini ternyata kita tadi tujuannya ingin meletakkan X di ruas kiri ya. Sedangkan di sini di ruas kanan masih ada X. Jadi nanti di ruas kiri ada X, artinya di ruas kanan tidak boleh lagi ada variabel X ya. Jadi berarti yang di ruas kanan yang masih ada variabel X itu harus kita jadikan 0 ya. Seperti dengan 7 tadi. Maka di sini karena ini positif 5x supaya jadi 0, jadi supaya jadi 0 kita kurangkan dengan 5x ya. Jadi di sini karena dia ruas kanan dikurang 5x, maka harus seimbang dengan ruas kiri, harus sama dengan ruas kiri, kita kurangkan juga dengan 5x. Jadi 5x yang di ruas kanan ini bisa kita hitung 5x kurang 5x habis ya, 0. Maka tertinggal, nah ini 2x dengan 5x kan sejenis nih. Ya, yang ruas kiri 2x dengan 5x sejenis, sama-sama variabel x dan pangkatnya sama-sama pangkat 1. Ingat, ciri suku sejenis pangkat variabel dan pangkat pada variabel harus sama ya. Ibu ulangi, ciri-ciri suku sejenis variabel dan pangkatnya harus sama. Nah, ini kan sama. Berarti koefisiennya bisa kita hitung 2 dikurang 5 ya. Punya uang kita di sini punya 2, kemudian kita belanja 5. Ya, berarti terhutang 3 ya, negatif 3x. Nah, ini tinggal di ruas kanan tinggal negatif 18. Nah, sekarang ini sudah selesaikah sampai sini? Belum, karena di sini kita ingin mencari x, artinya koefisien di depan x 1. Sedangkan di sini koefisiennya negatif 3. Berarti negatif 3 ini harus kita jadikan 1. Bagaimana caranya? Negatif 3 supaya jadi 1. Jadi dibagi dengan angka yang sama dan juga tanda yang sama di depan X. Di sini kita lihat di depan X negatif 3. Maka berikutnya kita bagikan. Sama dengan penjumlahan dan pengurangan pada ruas. Kalau di ruas kiri dijumlah atau dikurang dengan suatu bilangan, maka di ruas kanan juga seperti itu. Nah, sama. Kalau di ruas kiri dikali atau dibagi dengan suatu bilangan, maka di ruas kanan juga harus sama. Pokoknya harus seimbang ya, harus sama ruas kiri kanan. Jadi berarti negatif 3 dibagi negatif 3 itu 1 ya. Jadi tinggal variabel X ya. Kemudian negatif dibagi negatif, positif 18 dibagi 3 adalah 6. Ini penyelesaian untuk 2x tambah 7 sama dengan 5x kurang 11. Jadi di sini tadi ya, jadi di sini nilai x penyelesaiannya adalah 6 ya. Tadi kita ingat jadi di sini maksudnya x sama dengan 6 ini kalau kita masukkan di sini x-nya 6, di sini juga 6, pokoknya setiap ada x 6 maka hasilnya pasti sama. Contoh ya, 2 kali 6 12 tambah 7 berapa? 19. Nah, sekarang di sini sama enggak nanti di sini? 5 kali 6 30. 30 kurang 11 19. Ternyata ruas kiri sama dengan ruas kanan yaitu 19. Itu maksudnya penyelesaian ya. Jadi kalau kita kembalikan nilai x-nya ini ke dalam bentuk aljabarnya, ke dalam persamaan linearnya, maka hasilnya terbukti ya. Demikian contoh untuk nomor 1. Sekarang semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh nomor 2. Kalau tadi agak sederhana. Nah, sekarang kalau kita memiliki bentuk pecahan ya. Nah, bagaimana kalau bentuk pecahan di sini ada koefisien di depan ya, bentuk pecahan. Maka supaya mudah kita akali ya. Kita manipulasi. Jadi sesuatu yang sulit itu bisa kita buat mudah ya. Jangan terlalu terlalu kaku melihat suatu permasalahan. Bisa kita beri kemudahan. Caranya bagaimana? Kita harus menghilangkan bentuk pecahan ini. Caranya kita lihat penyebutnya di sini. Ternyata di sini penyebut berbeda ya.
maka harus kita cari KPK 4 dan 3 ya. Ini 4, ini 3 penyebutnya, maka kita cari KPK-nya. Ya. Kalau penyebut sama berarti tidak perlu, cuma itu aja. Jadi kalau sudah ketemu nilai KPK maka harus kita kalikan, nanti ini ditanyakan nilai X ya. Kita kalikan KPK dari 4 dan 3 yaitu 12 ya. Kita kalikan ya, supaya nanti tujuannya untuk menghilangkan penyebut. Tapi kalau nanti misalnya penyebutnya sudah sama ya, misalnya di sini 4, ini 4, berarti ini tidak perlu cari KPK lagi, tapi langsung kalikan dengan 4. Atau di sini misalnya 3, ini 3 berarti dikalikan dengan 3, tidak perlu cari KPK lagi ya. Kita lanjutkan, dikalikan 12. Nah, jadi penulisannya seperti ini. 12-nya diberi tanda berada di luar kurung. Nah, sekarang ini kan artinya kalau tanda kurung ini artinya kali ya. Jadi setiap yang di dalam kurung kita kalikan dengan di luar kurung. Nah, sekarang bagaimana kalau kurungnya 2 nih? Berarti ini dulu ya. Ini bisa kita langsung nih ya. Jadi 12 kali 1/4. 12 kali 1/4. 12 kali 1, 12 dibagi 4 itu hasilnya 3 ya. Nah, sekarang ya ini kalikan ke dalam nih. 12 kali 2/3 nih, X ya. 12 kali 2/3 X. Kemudian tanda perhatikan ya, ini min, ini kurang, berarti di sini juga kurang. 12 kali 5. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini kita kalikan yang di luar kurung dengan setiap suku di dalam kurung. Jadi 3 kali X itu 3X, 3 kali min 10, min 30. Ya, ini kurang juga ya. Kemudian di sini positif kali negatif ya. Kemudian 12. Nah, ini bisa dihitung. 12 kali 2, 24 dibagi 3, 8. Ya, X-nya tetap ada. Kurang 12 kali 5, 60 ya. Nah, sekarang sampai di sini kan sudah ketemu seperti contoh nomor 1 tadi. Ya, bentuk aljabarnya kita sudah memiliki bentuk seperti contoh 1. Tinggal tadi karena ditanyakan X di ruas kiri, berarti yang di ruas kanan X-nya harus jadi 0 ya. Dan konstanta di ruas kiri juga harus jadi 0. Supaya tidak ada lagi di ruas kiri konstanta dan tidak ada di ruas kanan variabel. Jadi di sini kita harus menaruh X di ruas kiri. Caranya satu-satu ya. Kita hilangkan dulu konstanta 30 di kiri ya. Berarti supaya kurang, supaya ini jadi 0, negatif 30 supaya jadi 0, hutang 30 supaya jadi 0, harus dibayar. Bayar itu artinya tambah ya, tambah 30. Ruas kiri tambah 30, ruas kanan harus sama, tambahkan dengan 30. Jadi di sini min 30 ditambah 30 jadi 0 ya. Jadi tinggal 3X. Nah, sekarang 8X di sini. Nah, ini yang sejenis, ya kan? Sama-sama konstanta. Negatif 60 tambah 30, hutang 60 bayar 30, berarti tinggal masih ada hutang ya? Masih ada hutang, yaitu sebanyak 30, jadi min 30. Nah, sekarang ternyata di kanan, di ruas kanan masih ada variabel. Ya, berarti kalau masih ada variabel, kita hilangkan atau kita jadikan 0, 8X ini. Caranya, karena ini positif 8X berarti kita kurangkan dengan 8X juga. Di kanan kita kurang 8X, maka di kiri pun harus kita kurangkan dengan 8X ya. Nah, berarti yang di sini 8X-nya jadi 0 ya. Yang di kiri karena sudah sejenis ini 3 kurang 8 jadi negatif 5 ya. Kemudian ini negatif 30. Kita mau mencari nilai X, artinya koefisiennya 1. Sedangkan di sini negatif 5. Jadi belum selesai perhitungan kita ya. Jadi berarti negatif 5 harus kita jadikan 1 dengan cara membagi dengan bilangan yang sama, yaitu negatif 5 ya. Nah, jadi negatif 5 dibagi negatif 5 itu adalah 1 ya. Maka X sama dengan negatif dibagi negatif positif, 30 dibagi 5, 6 ya. Jadi di sini kebetulan sama hasilnya ya, kebetulan sama nilai X sama dengan contoh nomor 1 tadi kebetulan ya. Jadi nanti kalau kita buktikan masukkan saja di sini ya. Ini 3 di sini 6, ini 6 pasti akan terbukti ya. Oke, sekarang kita lanjutkan contoh ketiga ya. Ada sebanyak 48 buku dibagikan kepada Andi, Benny, dan Coki. Kemudian buku yang diterima Andi sebanyak 6 buah. Banyak buku yang diterima Benny 2 kali dari banyak buku Coki.
Yang ditanyakan berapakah banyak buku yang diterima Beni, ya. Sekarang kita lihat diketahuinya tadi. Jadi pada materi persamaan linear satu variabel dengan bentuk soal cerita, itu biasakan kalimat di sini kita bentuk dalam bentuk aljabar, kita bikin bentuk aljabarnya, ya. Kita terjemahkan ke dalam kalimat matematika atau dalam bentuk buku aljabar, ya. Di sini misal kita misalkan kan ada objeknya Andi, Beni, dan Coki. Maka buku Andi itu kita misalkan dengan variabel, yaitu A. Terserah sebenarnya mau A, X, Y, Z, terserah ya. Tapi di sini Ibu supaya mudah pakai inisial namanya. A Andi. Kemudian punya Beni B, kemudian punya Coki dengan C, ya. Nah, kita tahu bahwa tadi sebanyak 48 buku dibagikan kepada Andi, Beni, dan Coki. Artinya kalau banyak buku Andi, Beni, dan Coki itu nanti kalau dijumlah harus sama dengan 48, ya. Jadi kalau dijumlah dia harus sama dengan 48. Sedangkan punya Andi nih, Andi itu menerima sebanyak 6 buah, berarti nilai A adalah 6. Kemudian punya Beni 2 kali punya buku Coki. Jadi di sini berarti Beni nilainya adalah 2C, 2 kali buku Coki. Dan jumlahnya harus 48. Jadi kita bikin dulu bentuk aljabarnya, ya. Kemudian kita lihat berikutnya kita sudah punya bentuk-bentuk bentuk peubah dari A dan B. Yang ditanyakan nilai B, berapa banyak buku Beni, ya. Jadi kita bikin dulu tadi kalau dijumlahkan sama dengan 48. Kemudian tadi ada nilai A yaitu 6. Maka kita ganti, setiap ada A kita ganti dengan 6. Kemudian ada lagi tadi punya B, ya. Punya Beni adalah 2C, 2 kali buku Coki. Dan Coki ini kan tetap karena tidak ada keterangan berapa buku Coki. Jadi kita tetap dalam variabel C. Jadi yang kita rubah nilai A, nilai B, ya. Kemudian punya Coki tidak ada nilainya, jadi tetap sama dengan 48. Dalam penjumlahan atau pengurangan bentuk aljabar, kita tahu bahwa kalau ada yang sejenis bisa dihitung. Nah, ini sukunya ada yang sejenis yaitu 2C dan C, sama-sama variabel C dan pangkatnya sama 1. Berarti koefisiennya kita jumlahkan 2 tambah berapa ini koefisiennya? Kalau tidak ada angka berapa? Iya, 1, ingatkan. Kalau koefisiennya tidak ada di depan, tidak dituliskan, berarti koefisiennya jelas sudah 1. Jadi berarti 6, 2 tambah 1 itu adalah 3C, sama dengan 48. Nah, sekarang kita mau mencari nilai B, kan? Berarti dari persamaan ini kita selesaikan dulu nilai C. Variabel C itu harus berada di ruas kiri, ya. Jadi yang konstanta di ruas kiri harus kita jadikan 0. Caranya 6 positif 6 supaya jadi 0 harus kita kurangkan dengan 6, ya. Kita kurangkan 6. Berarti kalau ruas kiri dikurang 6, di ruas kanan juga harus dikurangkan dengan 6, ya kan? Jadi di sini 6 dengan 6, 6 dikurang 6 bisa jadi 0. Kemudian 3C hasilnya. Nah, ruas kanan sejenis nih, bisa dihitung sama-sama konstanta. 48 kurang 6 ada 42. Nah, sekarang C dulu. Artinya di depan C kan harus 1. Jadi 3 ini supaya jadi 1 dibagi dengan angka yang sama yaitu 3. 42 di ruas kanan. Kalau di ruas kiri tadi dibagi 3, maka di ruas kanan juga harus dibagi 3. Jadi berarti ini tinggal C, ya. Tinggal C, 42 dibagi 3 adalah 14, ya. 42 dibagi 3 adalah 14, ya. Jadi nilai C banyak buku Coki 14. Sedangkan kita tahu tadi karena ditanyakan B banyak buku Beni, sedangkan kita tahu bahwa buku Beni itu nilainya adalah 2 kali dari buku Coki. Sedangkan buku Coki banyaknya sudah ketemu yaitu 14. Maka kita masukkan ke dalam banyak buku Beni tadi yaitu 2 kali C. Artinya 2 kali C-nya 14. 2 kali 14 itu adalah 28, ya. Jadi ketemu sudah banyak buku Beni yaitu sebanyak 28, ya. Demikian contoh penerapan soal cerita. Jadi ingatkan, soal cerita tersebut kita rubah ke dalam bentuk aljabarnya. Ya, demikian penjelasan mengenai persamaan linear satu variabel. Semoga para siswa mudah memahami dan mengingatnya.
Dan misalnya nanti kalau belum jelas, kalian bisa putar ulang lagi videonya, putar-putar aja sampai paham. Dan bisa nanti kalian tanyakan juga atau kalian diskusikan dengan ibu secara pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.